pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas salah satu berita yang sempat viral ya, mengenai adanya salah satu pengendara itu yang dia itu ketika nggak sengaja menyerobot dari iring-iringan kita punya presiden itu, kaca spionnya itu mengalami kerusakan, guys. Seperti itu. Dan untuk topik kita pada siang hari ini, saya pun juga tidak sendirian ya dalam membahasnya. Ada rekan saya yaitu Erika. Tentu. Nah, menurut pendapat Erika sendiri, kan kalau kita lihat secara regulasi ya tentang undang-undang jalan itu juga memang mengatur mengenai tentang beberapa kendaraan yang menjadi prioritas utama di jalan raya gitu. Dan juga ada salah satunya juga ada iring-iringan dari kita punya kepala negara atau pejabat kan itu Erika. Nah, sebenarnya begini loh, apakah kemudian sekarang itu ketika misalkan kita selaku sesama pengguna jalan tahu ada pejabat yang sedang lewat ya dengan adanya pengawalan, mungkin kita ini tidak paham, lalu tiba-tiba kita tuh masuk ke area barisannya iring-iringan. Lalu apakah kita bersalah atau enggak sih Erika secara hukum seperti itu? Kalau aku bilang tergantung sih. Kalau maksudnya gini, kadang-kadang kalau di jalan itu ada iring-iringan seperti itu. Kalau aku pribadi biasanya habis itu ngikut di belakangnya, karena apa? Habis itu kan cepet. Tadinya macet, jadi cepet kayak gitu. Kalau itu sih diperbolehkan dalam artian nggak ngeblok jalan ya. Tapi kalau seandainya yang dilakukan itu disuruh waktu biasanya sih ada mobil patroli di depan atau polisi yang pakai sepeda motor itu yang di depan kan. Itu mereka nggak mau minggir, itu mereka bersalah kalau aku bilang kayak gitu. Jadi kalau secara istilahnya posisi iring-iringannya sih mestinya tidak menjadi soal ya. Ketika kita hanya mungkin mengekor di paling belakang, ya nggak apa-apa kan begitu. Coba kalau kita mulai masuk ke ibaratnya itu ke bagian area utamanya itu mungkin yang menjadi masalah, karena kan istilahnya kalau kita nanti menyerobot tadi itu berarti kita masuk ke area yang memang bukan seharusnya kita masuki, sehingga ini ada respon ya dari si penjaganya itu sehingga kemudian melakukan pengrusakan terhadap spionnya begitu. Nah, kalau kita lagi lebih jauh Erika, sebenarnya apakah tindakan pengrusakan tadi itu sebetulnya itu adalah wujud dari pertama itu agar si pengemudi ini segera meninggalkan, atau sebenarnya juga pertama karena mungkin si penjaganya cukup ya kesal juga karena mungkin udah diberitahukan ini ada iring-iringan pejabat tapi kok kamu kok enggak mau kunjung istilahnya pergi ya ini, atau enggak kunjung menepi, ini gimana ya kan sebenarnya? Kalau aku lihat dari apa yang diberitakan di media-media ya, itu kan di jalan tol ya, aku mikirnya sedikit gini. Tadinya aku baca cuma judul-judulnya aja, biasanya seperti itu. Biasanya yang ini berita-berita yang aku skip. Habis gitu aku waktu baca itu kan bombastis banget. Jadi aku ini berasumsi kalau ini di jalan umum yang macet, terus akhirnya si pengawal ini melakukan kekerasan kan gitu. Begitu aku baca-baca lagi karena kita mau topik untuk hari ini. Aku baca lagi, itu ternyata kejadiannya di jalan tol. Jadi aku sempat gini, jalan tol itu maksudnya gini, itu luas loh. Maksudnya ada berapa ruas jalan ya. Jadi kalau aku bilang kalau sudah tahu di belakang kita itu biasanya dari belakang udah bising ya. Mereka pakai sirine apa segala macam, lampu merah birunya itu udah nyala segala macam. Itu biasanya kita udah otomatis minggir ngasih jalan. Kalau seandainya itu tidak mau minggir dan tidak mau ngasih jalan, itu biasanya mereka juga kalau keadaan macet digedor, maksudnya digedor, diketok-ketok gitu loh, cenderanya suruh minggir kayak gitu. Tapi kalau sampai ini dia mecahin spion, itu berarti kalau aku bilang mungkin sudah digedor tapi dia-nya yang
Kan nggak ada mau. juga sih netizen yang bilang, ah siapa lu kan gitu. Itu yang seperti itu mungkin akhirnya yang akhirnya kacanya yang dipecahin. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi istilahnya secara prosedur ya nggak mungkin mereka langsung pecahin ya, pasti juga ada beberapa Oh, langkah benar. yang memang beritahukan kepada si pengemudi ini agar untuk menepi biar iring-iringan Hmm. ini nggak terhambat kan begitu, apalagi kalau itu kemudian masuk ke area jalan tol kan begitu Rika, kecuali kalau itu jalannya Hmm. macet atau gimana mungkin biasanya ada pertimbangan lain kan begitu Rika. Iya. Nah, lalu kemudian kan kalau kita lihat di dalam undang-undang tentang lalu lintas dan jalan kan memang itu juga yang namanya kendaraan itu juga selain pejabat juga ada namanya mobil ambulan kan. Ya mungkin kalau Erika juga sempat sering kali Hmm. jumpai ketika Erika juga mengemudi di jalan. Hmm. Nah, apa kemudian sekarang kalau Erika juga selaku pengemudi nih secara pengalaman juga sebenarnya begini loh, apakah ambulan ini tuh seringkali juga dipermudah nggak sih Erika jalan atau mungkin Erika ketika Erika lagi juga kita jalan kemudian ada nguing Erika, aduh depannya macet gimana, nah itu Erika. Iya sih, aku kalau kalau ambulans sih emang sering sih kayak gitu. Jadi Ya. macet ya, atau mungkin dia mau nerobos lampu merah atau apa. Cuman aku gini, aku positive thinking dalam artian mungkin yang di dalam ambulan ini orangnya sedang sekarat atau apa yang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Cuman aku sempat kejadian pribadi adalah aku waktu itu untuk CT scan jadi pindah ke rumah sakit lain. Itu aku dalam keadaan nggak apa-apa, maksudnya normal, nggak akan mati kalaupun itu telat setengah jam kan gitu. Itu tetap sirenenya jalan kok. Jadi aku sempat ngomong sama perawatnya, aku bilang gini, Mas, kan aku nggak mau mati sih, kenapa sirenenya jalan juga, maksudnya pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu, nggak urgent-urgent apa, kan kita cuma CT scan meskipun dalam keadaan aku waktu itu sakit dan diinfus kayak gitu. Cuman aku nggak ngerti untuk kategori seperti apa yang emang ambulan ini emang apakah harus selalu menyalakan sirenenya atau enggak kayak gitu, aku nggak ngerti. Cuman emang kalau di jalan itu begitu aku dengar ada suara ambulan itu otomatis aku pasti menepi karena aku berasumsi itu urgent banget ya, entah itu mungkin orang habis kecelakaan yang membutuhkan pertolongan dengan cepat kayak gitu-gitu. Jadi secara refleksnya kalau ada suara sirene ambulans ya pasti ya kita menepi Minggir. ya kan begitu. Oh. Nah, lalu kemudian kan yang namanya iring-iringan itu kan tidak harus dari ambulan, tidak harus dari mobil pejabat. Mungkin kalau mereka tahu misalkan ada kayak konvoi itu, mungkin apa konvoi yang Motor-motor itu. moge, nah, apa yang nah itu apakah Erika juga merasa perlu nggak mengalahkan sama tuh ini moge juga apa Nggak bukan urgent orang ya. yang mesti kan begitu Erika gimana? Kalau aku bilang sih kalau regulasinya sih emang ada 7 kategori Nah, yang diutamakan ya. Kalau salah satunya adalah iring-iringan ini entah apapun itu ya, selama ya, itu dikawal oleh polisi maka itu menjadi suatu urgensi dan kita harus minggir kayak gitu. Cuman ya balik lagi kalau aku bilang nggak urgent juga sih, maksudnya mereka iring-iringan motor ya udah jalan-jalan aja kan gitu, ngapain juga dikawal-kawal. Cuman ya aku bilang sih mungkin ada pertimbangan lain ya, mungkin mereka lagi senang, maksudnya ya seperti itulah, aku nggak ngerti juga mereka ya kenapa harus dikawal. dikawal. Jadi kalau dapat dikatakan ya kalau mereka pun juga menggunakan pengawalan, kita pun juga mau nggak mau juga harus menepi ya. Jadi Hmm. karena memang secara undang-undang memang seperti itu ya. Meskipun kita nggak tahu ini apa urgensinya, atau mungkin mereka itu keburu-buru kayak ya siapa tahu kan mereka tuh apa ya takut macet ya, mungkin itu pakai konvoi aja kan begitu Erika. Nah, lalu kemudian begini loh, apakah sebenarnya juga kalau Erika lihat lagi konvoi ini sebenarnya juga perlu nggak sih diberikan semacam kebijakan yang lebih khusus ya? Karena kan kalau kita lihat seperti kayak Mugi itu kan mereka itu kan sebenarnya tidak harus juga menggunakan seperti itu. Nah, apakah kemudian sekarang itu undang-undang kita ini juga perlu nggak sih adeka mulai dilakukan semacam revisi juga, misalkan hanya untuk apa? Misalkan kayak yang bersifat khusus ya, mungkin yang terkait dengan apa? Keadaan-keadaannya betul-betul memang itu memerlukan pengawalan sehingga mereka itu boleh
menggunakan jasa pengawalan seperti itu di jalan? Gimana ini? Kalau untuk aturannya apa aja itu sudah ada sih kok, maksudnya cuman balik lagi kan ada salah satu poin yang dari 7 kategori itu adalah iring-iringan yang di apa ya? Yang Sebentar di aku awal sama pihak kepolisian. ada yang gitu. Jadi itu salah satunya. Sedangkan aku tidak tahu persis apa yang menjadi pertimbangan untuk itu. Jadi mungkin sih kalau sekarang sih kita orang awam taunya ya udah bayar sekian gitu kan nanti dikawal polisi kayak gitu. Cuman kalau aku bilang ya mungkin diperketat lagi dalam artian kalau itu bukan suatu urgensi atau bukan suatu apa ya kepentingan yang emang mengharuskan untuk dikawal ya hari gini jalan sudah macet loh kalau kalian mau iring-iringan ya atau mungkin jangan lewat jalan protokol kan gitu lewat jalan yang alternatif aja gitu itu oke sih kalau aku bilang. Jadi istilahnya alangkah baik juga ada istilahnya beberapa regulasi yang lebih jelas dan lebih memperketat. Jadi nggak semua kemudian diberikan izin untuk pengawalan hanya sebatas karena memang mereka itu bisa membayar kan begitu. Tapi ya juga digunakan juga apa tujuannya. Jadi biar nggak kemudian itu sekedar kita membayar kemudian kita bisa langsung memakai patroli tadi itu untuk mengawal kita kan begitu Erika. Nah, kemudian begini, apakah kemudian sekarang itu kalau misalkan iring-iringan seperti itu ya, kayak yang bukan ambulan, bukan pejabat begitu, kemudian tuh kita punya masyarakat sendiri yang di jalan, secara tidak langsung tuh merasa terganggu nggak sih Erika? Kan nguing, kemudian kita harus minggir, tapi kita wah moge, sini lewat. Kemudian kita apa nggak merasa terganggu juga selama pengguna jalan gitu Erika? Kalau aku sih sempet gini apa sih gitu paling cuman gitu aja cuman ya udahlah maksudnya kadang-kadang ada orang yang emang membutuhkan itu demi konten mereka ya jadi aku mikir ya udahlah orang cari makan ini masa kita masih komen-komen juga kayak gitu. Itu tadi aku kalau bilang ya kalau tidak urgensi ya ngapain ya gitu loh itu tidak menyangkut maksudnya tidak menyangkut hidup dan mati kan gitu loh jadi rasanya kok nggak perlu juga gitu loh. Jadi istilahnya alangkah baiknya juga kalau memang tidak terlalu urgent juga jangan menggunakan jasa patroli juga atau jasa pengawalan karena ya sama juga selaku sama pengguna jalan juga pasti juga ada yang merasa juga kurang nyaman karena mereka harus menepi dengan alasan yang kalau dipikir lagi ini di mana gawatnya kan begitu kecuali apa ya kecuali itu ambulan kecuali itu memang seperti pejabat ya mungkin mereka ada urusan yang ngagenting itu mungkin tapi kalau mobil atau mobil mewah kayaknya sih ya apa urgensinya kan juga menjadi apa ya istilahnya menjadi menimbulkan ketidaknyamanan sesama pengguna jalan dan begitu Rika. Nah, lalu kemudian begini, apakah kemudian sekarang itu kan kalau kan istilahnya jalan kita itu kan juga dengan pertumbuhan kendaraan juga tidak sebanding kan Erika sehingga itu seringkali itu macet. Kemudian belum lagi juga ditambah dengan seperti itu adanya konvoi begitu Erika. Nah, apa kemudian sekarang itu kita punya pemerintah juga perlu nggak sih kayak seperti menerapkan ya kayak ganjil genap seperti mungkin di Kota Jakarta seperti itu untuk membatasi mobilitas dari kendaraan sendiri. Gimana? Kalau aku ini pribadi sempat ngobrol sama beberapa temanku sih yang kebetulan mereka tinggal di Jakarta. Begitu itu ganjil genap, maka otomatis mereka memiliki 2 mobil, yang satu plat nomornya genap, yang satu plat nomornya ganjil. Jadi kalau aku bilang nggak ngurangin juga kan kok. Maksudnya mereka tetap perginya dengan mobil mereka juga gitu loh. Jadi bukan sedangkan untuk ganjil genap dengan harapan yang plat nomornya tidak sesuai, mereka akan menggunakan transportasi umum gitu kan. Dan teman-temanku pada bilang gini, kalau transportasi umumnya comfy kayak di luar sih, kita it's okay. Transportasinya seperti itu,
kemana-mana juga seperti gitu. Dia bilang gitu, dan itu tidak efektif, apalagi kalau di Jakarta kan macet di mana-mana. Dia bilang, aku lebih comfy pakai mobilku sendiri. Jadi kalau seandainya kena ganjil genap ya udah, akhirnya mobilku 2. Dan kalau aku bilang berarti kan nggak ngefek juga gitu loh. Maksudnya Ya. mau ganjil genap kayak enggak kayak. Jadi kalau aku bilang sih, kalau seandainya emang mau dirubah untuk supaya tidak macet, kalau aku bilang mungkin perbaikan besar-besaran di sektor transportasi umum kayak gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga ya adanya peningkatan ya terkait dengan perbaikan di transportasi massalnya ini biar mereka yang menggunakan itu pertama mendapatkan kenyamanan juga, kedua juga mereka lebih prefer menggunakan itu dibanding kendaraan pribadi kan begitu. Ya, meskipun kalau mau ganjil genap kalau memang tidak ada perbaikan di bidang seperti itu juga pasti juga mereka pun akan berpikir juga iya ya kalau memang tidak nyaman juga siapa yang mau juga menggunakan transportasi secara umum tadi itu kan itu Erika. Nah, kemudian begini Erika, kan sekarang itu kan yang namanya kota-kota besar sudah pasti kan identik dengan yang namanya itu kendaraan seperti itu. Nah, apakah sekarang begini Erika? Udah ada bis juga, udah ada kendaraan pribadi, macam-macam. Terus kita tambah itu kalau mereka yang pakai iring-iringan seperti nah, apakah perlu nggak sih terkait dengan jamnya juga perlu adanya pengaturan nanti biar mereka-mereka itu yang misalkan apa ya kepengen menggunakan konvoi itu bisa pakai jam-jam tertentu deh yang nggak sampai macet. Kemudian kedua juga apa ya mengurangi agar nggak sampai mengganggu pengguna jalan begitu. Gimana? Iya, itu mungkin bisa sih. Kebanyakan sih kalau konvoi itu biasanya weekend ya, kok yang aku suka ketemu kadang-kadang, apalagi kalau kita arah luar kota gitu, biasanya mereka jalan-jalan keluar kota, mereka konvoi kayak gitu. Cuman ya tetap aja sih kalau aku bilang jalan-jalan aja sih, kenapa mesti dikawal-kawal juga gitu. Jadi ya Cuman ya istilahnya. balik lagi. Jadi kembali lagi pada kitanya ya. Iya, oh. Nah, kan istilahnya kan ada 7 kategori kan Erika dalam undang-undang tersebut ya, yang mengatur mengenai kendaraan yang diprioritaskan begitu. Nah, apakah Erika juga sepakat kalau yang namanya mobil jenazah itu juga perlu nggak diprioritaskan? Karena kan begini, itu kan mengangkut jenazah. Sedangkan kalau saya lihat itu kan terkadang itu jenazah itu kan ada yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa peti yang cukup aman ya, sehingga kalau dibilang kalau nanti takut mengalami kebusukan juga kayaknya nggak sampai sehari kan di jalan kan. Itu apakah kemudian menjadi urgent nggak sih Erika dengan namanya mobil jenazah? Kalau untuk mobil jenazah ini lebih ke apa ya? Tradisi sih kok, karena aku nggak tahu kalau apa suku lain ya. Cuman kalau aku tahu untuk Chinese itu kalau meninggal nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh ngerem gitu mobilnya ya. Jadi kalau aku bilang ya itu salah satu urgensi sih. Kalau aku bilang ini kan tradisi ya. Kalau kita sih, kalau aku pribadi sih lebih lihat kalau ini jauh lebih urgensi daripada konvoi kan gitu. Kalau ini emang karena tradisinya adalah sebuah mobil jenazah tidak boleh menginjak rem kecuali sampai di tujuan kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus tetap jalan terus meskipun itu lampu merah kayak atau mungkin jalannya waktu itu agak macet. Jadi mau nggak mau harus dikawal supaya membuka jalan supaya mobil jenazah ini lancar sampai tujuan kayak gitu. Jadi lebih untuk menjaga tradisi aja ya Rika, jadi biar mereka itu yang menggunakan mobil jenazah itu lebih diutamakan karena mereka juga pertama juga dalam keadaan berduka juga ya siapa tahu juga kalau memang lebih cepat sampai ke tempat tujuan kan pertama juga lebih cepat dimakamkan kan begitu, jadi nggak kemudian nanti menimbulkan mungkin bau-bau yang kurang sedap ya begitu ya Rika. Nah, kemudian memang istilahnya dalam 7 kategori itu juga memang memasukkan beberapa seperti ya itu ada ambulan, ada
jenazah, ada juga semacam mobil pejabat juga, kemudian juga ada istilahnya konvoi tadi, dan juga ada namanya seperti pemadam kebakaran. Nah ini kan kalau namanya, kalau Erika juga sempat menjumpaikan yang namanya mobil PMK ini, udah pasti Erika pernah sering jumpai kan. Nah sebenarnya begini Erika, apakah mobil pemadam kebakaran itu sebetulnya ketika Erika lihat itu, dia ketika di jalan sebenarnya itu apakah enggak sebaiknya mengambil rute lain? Misalkan dia lagi ada kebakaran di suatu tempat ya, dan dia menggunakan sirene, ini, tapi itu dalam kondisi yang macet. Nah, apakah sebetulnya kalau dibilang disuruh menepi ya nggak bisa karena kondisinya macet. Nah, apalagi kemudian itu seharusnya itu mobil ambulans juga memiliki jalur khususnya agar ketika dia itu mau mengakses tempat tersebut itu nggak sampai terhalang dengan kendaraan-kendaraan umumnya seperti itu. Gimana? Kalau kalau Surabaya agak susah ya, kok jalannya nggak terlalu besar juga. Pemadam kebakaran ini biasanya besar-besar truknya Ya. kan. Jadi kalau aku bilang di Surabaya cari alternatif juga. Kalau kita yang di Surabaya ini jalur alternatif kan jalan tikus ya. Iya. Kalau jalan tikus rasanya juga nanti malah stuck di tengah jalan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi ya apa istilahnya Dilema. jadi memang agak sulit karena emang pertama mereka juga harus cepat tanggapnya kan begitu terkait dengan kebakaran. Bahkan kalau istilahnya kalau kita mau menepi dalam kondisi yang macet pun juga agak sulit juga bagi mereka, juga besar juga Erika begitu. Dan di sini sebenarnya begini, apakah kemudian terkait dengan kendaraan seperti ini itu apa ya? Perlu nggak sih kayak diberikan jalur khusus ya? Mungkin kalau iring-iringan pejabat itu mungkin dikasih rute sendiri, mungkin dikasih apa barcode khusus. Kan kalau di Jakarta kan mungkin ada jalur busway, jalur apa kan. Mungkin di sini perlu nggak sih kita pemerintah mulai kasih jalur apa? Jadi biar mereka tuh bisa melewatinya tanpa mengganggu si pengguna jalan begitu Erika. Gimana? Kalau di Surabaya rasanya nggak bisa. Kecuali kalau mau membangunnya di atas, maksudnya bikin jalan layang gitu ya. Kalau di Surabaya sih, kalau aku bilang nggak bisa sih kok. Jadi ya balik lagi harus kita yang lebih apa ya, lebih aware lah di jalan. Kalau ada yang begitu mungkin kita bisa langsung minggir, atau kalau itu pun apa, truknya banyak gitu, mungkin kita bisa cari jalur alternatif yang kita bisa masuk, mungkin ada belok sedikit lewat jalan yang lebih kecil kayak gitu-gitu sih. Jadi memang istilahnya mesti juga dari kita sendiri juga mulai ya adanya kesadaran kalau memang ada yang istilahnya mobil-mobil yang lebih diutamakan tadi itu kita lebih sebisa mungkin lebih menepi. Kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat kan begitu Erika. Nah, kalau menurut mereka sendiri dari ketujuh kategori itu ada nggak yang perlu ditambahkan? Misalkan mobil apa? Mungkin menurut mereka ini sebenarnya juga urgent, tapi kok nggak dimasukkan ya sebagai mobil yang harusnya ditambahkan? Mungkin apa terkait dengan mobil PLN listrik? Ya listriknya mati. Nggak urgent kok. Nggak hujan atau apa? Mobil yang lain apa? Mobil apa terkait dengan selain listrik apa? Mungkin apa? Mobil PDAM. Kalau macet gimana ya? Dia nggak bisa benarkan kan? Berarti dia nggak. Juga sih. Mungkin kalau anak sekarang lebih urgent yang Telkom mungkin kok, karena tanpa WiFi mereka pusing ya nggak? Kalau listrik sih langsung mati ya udah aja. Begitu WiFi-nya mati mereka pusing loh. Nah, jadi itu ya karena memang terkait dengan kebutuhan juga Erika ya. Jadi kalau mungkin ada penambahan terkait dengan kebutuhan yang menjadi skala utama kan begitu ketika di jalan raya itu Erika. Oke, untuk konklusinya nih kesimpulannya buat para netizen ini apa untuk topik kita pada siang hari ini? Buat para netizen, kalau di jalan raya seandainya ada entah itu ambulan, pemadam kebakaran, atau mungkin
yang lain yang dikawal, berilah mereka jalan, karena mungkin kita nggak tahu urgensinya apa, tapi itu adalah bagian dari undang-undang dan harus kita taati. Oke. Saya pribadi ya, saya tambahkan ya, Bapak netizen ya, memang alangkah baiknya juga kita lebih mengutamakan kendaraan-kendaraan yang sudah mendapatkan patroli dari pihak yang berwajib seperti itu. Dan istilahnya bagi mereka-mereka yang juga menggunakan jasa pengawalan juga alangkah baik juga untuk waktu juga dipilih yang memang tidak terlalu berdekatan dengan seperti waktu pulang kerja maupun waktu-waktu weekend biar tidak terlalu mengganggu kenyamanan si pengguna jalan yang lain seperti itu guys. Oke, seperti itu ya kesimpulan dari kami untuk topik kita pada sore hari ini. Dan bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye.